Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di channel YouTube Partai Demokrat. Nah, kali ini kita akan bincang-bincang dengan Bang Irwan Veko. Bang Irwan Veko ini adalah Ketua DPD Provinsi Kalimantan Timur. Setelah sebelumnya sebagai Wasekjen. Bang Irwan, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, baik Bang Jaki. Gimana? Lebih semangat di Wasekjen atau di Ketua DPD nih? Sebagai mata, mulut, telinga AHY, dimanapun siap. Wah, ini mantap nih Bang. Siap. Tapi ini menarik nih Bang, kan orang melihat bahwa Wasekjen ini kan posisi yang sudah cukup tinggi, apalagi di DPP gitu. Tapi Bang Irwan kemudian malah memilih untuk kembali ke daerahnya sebagai Ketua DPD. Nah ini bagaimana nih Bang? Jadi prinsip saya gitu bahwa kepentingan partai yang utama. Tidak ada kader itu lebih besar mungkin sebagai Wasekjen atau apa. Tetapi pada saat partai ya, menugaskan ketum menetapkan, kita jalani. Harus siap ya Bang ya, dimanapun bertugas ya. Dengan tabah, dengan bersemangat, apapun tugasnya kita harus tuntaskan. Bang Jaki. Ini mantap ini. Bang, Abang itu kenapa sih mau masuk politik? Kenapa mau terjun di dunia politik? Saya termasuk anti politik. Oh, Waktu sebagai PNS itu saya paling nggak suka politik. Ya, saya termasuk orang yang rajin membaca dan lain-lainnya dan melihat perkembangan politik Indonesia. Walaupun saya pegawai negeri sipil, ibaratnya apa pemerintah, tapi saya termasuk orang yang kritis di pemerintahan gitu. Tapi di 2017 saya buat acara itu, musik rimba. Kemudian saya butuh tokoh nasional untuk sebagai pembicara gitu. Kebetulan musik rimba itu saya lakukan di tengah hutan, acara untuk anak musik ya, seluruh Kaltim itu. Kemudian ada pembicara nasional di situ. Dan saya pilih Mas AHY. Nah, mengapa tuh Bang? Saya kemudian tertarik pada saat melihat dia pasca Pilkada DKI, ada satu anak muda yang kalah, gitu. Tapi kok bisa hatinya luas, hatinya lapang, menerima kekalahan. Ya, kalau tidak salah beliau mengatakan waktu itu, kalah tidak patah, gitu ya. Menang tidak terbang. Menang tidak terbang, dan dia di awal udah mengucapkan selamat kepada lawannya, membuat saya kemudian saya harus tahu nih, dan makanya saya ke Jakarta mencari beberapa jaringan untuk bisa bertemu Mas AHY dan mempresentasikan rencana musik rimba itu, dan alhamdulillah di situ kembali saya kemudian tergerak hati saya. Kenapa? Kutai Timur itu, Sangatta itu hanya 60.000 DPT-nya Sangatta itu, tapi kok seorang anak mantan presiden mau datangnya secara elektoral pun gitu nggak penting-penting banget gitu. Tapi kok mau datang menghadiri acara saya ini, di situ yang kemudian ada ikatan lagi bahwa terkait politik ya. Kemudian sampainya AHY ke Kaltim, kemudian saya jadi kenal, kemudian saya ikuti beberapa kegiatan roadshow beliau di Jawa, kemudian di Sumatera, Aceh. Saya jatuh cinta. Di jatuh cinta, maksudnya Mengapa nih Bang? Mengapa nih jadi tertarik nih gara-gara AHY ini apa nih? Saya melihat bahwa harapan baru ya sebagai generasi muda di Kaltim. Kalau saya kemudian masuk politik, ikut anak muda ini, saya punya sebuah arah politik baru dibanding kemudian masuk di gerbong-gerbong politik yang selama ini saya sebenarnya udah jenuh juga gitu ngelihat kayak gini banget sih. Tapi saya melihat anak muda ini masih bersih. Kemudian saya pikir ada sesuatu yang bisa kita sama perjuangkan, sehingga kenal AHY saya tidak perlu pikir panjang, Bang Jaki. Saya langsung mengajukan pengunduran diri sebagai PNS 20 tahun loh ya. Luar biasa, ini luar biasa. 20 tahun Bang. Sosok Mas AHY ini ya, sebagai seorang yang kita bilang wajah baru dalam politik, kesegarannya bersih ya Bang ya. Ada semangat dan harapan baru lah ini, luar biasa ternyata. Tapi gimana Bang setelah jadi dewan, masuk di politik, ngeliat Mas AHY dulu kan belum jadi ketua umum ya. Nah setelah beliau jadi ketua umum, Bang melihatnya seperti apa nih? Ada perubahan kah? Semakin
Besarkah kekaguman Abang atau malah aduh kok kayak gini ya? Bagaimana tuh Bang? Loh, justru itu ijtihad politik saya waktu itu. Alhamdulillah Bang. Saya ini orang kampung. PNS pun ya golongan 3D ya waktu itu ya. Berhenti, tetapi penilaian saya pada saat itu terkait AHY, bener dong. Saya jadi anggota DPR RI, martabat saya juga terangkat gitu. Tetapi saya juga punya panggung yang luas untuk mewujudkan cita-cita saya mensejahterakan rakyat bersama AHY, bersama Partai Demokrat. Gitu. Jadi kalau ditanya sekarang ya sebuah kesyukuran dan tentu waktunya saya bersama ketum untuk kemudian ya mewujudkan cita-cita ketum, cita-cita Partai Demokrat dan juga cita-cita saya sendiri, yang mana ya tentu kembalilah tujuan awal kita adalah bagaimana fokus untuk bantu rakyat. Siap. Nah, begini Bang, 2017, sekarang 2022 nih, udah 5 tahun. Cepat ya? Ya cepat ya, nggak menduga gitu. Jadi bagaimana Bang Abang melihat ini? Kan ada perbedaan dong, dulu kenal AHY yang baru masuk politik, baru setahun ya kan. Kemudian Abang mengikuti jadi Komandan Kogasma beliau waktu itu, dan kemudian akhirnya menjadi ketua umum partai. Nah apa nih perbedaannya ketika beliau menjadi ketua umum partai Bang? Ini sesuai harapan apa? Ya. Gimana nih Bang? Ya, alhamdulillah nih AHY yang saya ikutin jadi ketua umum. Tentu kita bilang apakah bagaimana AHY setelah itu? Ternyata pasca itu kita makin melihat persepsi saya bahwa AHY seorang yang cerdas, anak muda gitu, kemudian tegas, berani, inovatif yang saya lihat waktu itu gitu. Ternyata itu pelan-pelan terbukti di depan mata saya, karena pasca Mas AHY jadi ketua umum saya dipercaya anak kampung bukan pengurus Partai Demokrat dikasih wasekjen. Ini udah kalau di kampung tuh udah ibaratnya kita udah potong sapi itu, ibaratnya siapa saya ini kok dipercaya wasekjen. Dan kemudian artinya kan mendekat. Saya lihat AHY tegas, bagaimana Mas AHY pertama diuji ya pasca terpilih ketua umum itu ada kemudian COVID-19. Nah itu. Di tengah yang lain masih diam, ketua umum yang lain belum ada tindakan yang kebijakan yang sifatnya nasional. Beliau mengeluarkan gerakan nasional Partai Demokrat lawan Corona. Peduli berbagi. Bisa orang masih gampang kan ngapain? Gratis, bantu UMKM. Ini pikiran besar Bang Jaki, kalau tidak ada keprihatinan, tidak ada kecintaan pada rakyat, tidak mungkin kebijakan nasional ini keluar. Nah, di situ saya lihat, oke, bangga gue gitu kan. Nah, kemudian diuji lagi Bang Jaki. Nah, ini begal partai ini loh. Begal politik, Muldoko ini. Yang nggak punya integritas ini. Sebuah ujian yang berat bagi kepemimpinan muda ketum yang baru beberapa bulan. Tapi beliau tegas lagi, berani, dan alhamdulillah kita tumbangkan semua itu di beberapa hasil pertarungan kita pengadilannya. Makin percaya di hati. Kemudian Bang Jaki, bukan hanya itu, ternyata Mas AHY ini betul-betul ada pada tadi berkoalisi dengan rakyat, pikiran-pikiran kritis Mas AHY, ketum AHY ini. Coba lihat, setiap ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak rakyat, beliau hadir bersuara keras. Jaminan hari tua, keras banget, ketemu buruh, pokoknya nggak bisa. Kemudian Omnibus Law, Omnibus Law. Saya pelakunya, mic saya dimatikan. Masuk TikTok di mana-mana ini. Mic saya dimatikan, Bang Jaki. Masuk TikTok di mana-mana. DPRD. Artinya, itu jelas perintah kita agar menolak bagaimana proses Omnibus Law yang inkonstitusional itu jelas perintah ketum AHY. Kemudian minyak goreng nih, kemudian kasus Wadas, semua intinya setiap ada hal yang kemudian berpotensi menghilangkan hak-hak rakyat ini selalu ada suara kritis ketum AHY di situ. Ini luar biasa ini. Enak ya, kita jadi kadernya mah jadi seneng nih gitu ya, karena mengikuti mood publik ya. Udah kita ikuti ketum ini. Gitu. Bukan fokus pada kepentingan oligarki dan elit gitu ya, tapi kepentingan rakyat ini. Itulah banyak. Jadi maksudnya itulah sebenarnya kenapa kemudian generasi muda ini udahlah
ke Demokrat, ketua umumnya. Dengerin generasi muda, anak muda. Generasi muda bukan yang pragmatis, tapi betul-betul generasi muda punya dia cita-cita sebagai YouTuber, sebagai apa. Tetapi di sisi lain dia juga punya respect, punya perhatian pada bangsa, punya perhatian pada lingkungannya. Siap. Ya saya pikir Demokrat itu rumah yang sangat pas ya, ya. Ini Bang Irwan telah membuktikannya nih untuk kaum milenial, untuk kaum muda, kesempatan terbentang luas selama mau bekerja ya dengan sungguh-sungguh dengan niat yang baik. Bahkan jadi anggota DPR RI di dapil yang Kaltim ini kan. Sakit yang banget. suara Demokrat juga ada waktu itu berat ya Bang ya, suara Demokrat gitu. Bukan di lumbung suaranya Demokrat ini. Survei nggak ada lolos tuh Demokrat 2019. Nggak dapat. Nah kemudian ternyata anak muda bisa lolos ke Senayan, bahkan kemudian mendapat posisi yang sangat-sangat strategis di DP Partai Demokrat. Nah, tentunya ada nih Bang, bagaimana nih Bang, Abang sampai bisa menang sebagai anggota DPR RI itu apa nih Bang? Tips and triknya kan mungkin para sobat Demokrat pengen tahu nih gitu. Kan ini vidi vici nih kata Kaisar. Ya kan? Sebenarnya sih yang sekarang sering digaungkan oleh Ketum AHY itu berkoalisi dengan rakyat. Nah, walaupun berkoalisi dengan rakyat itu didengungkan sekarang, tetapi pada prinsipnya filosofis itu di 2018-2019 itu saya lakukan. Jadi memang Kaltim ini luas Bang Jaki. Jadi ada 10 kabupaten kota. Salah satu kabupaten kotanya itu Kabupaten Kutai Timur itu yang tempat saya juga tinggal itu lebih luas daripada Provinsi Jawa Barat. Nah, sementara kita pahami memang sebagai pendatang baru tentu kita tidak bisa kemudian langsung menguasai kota. Sehingga saya berkeliling ya terutama di desa-desa terluar yang ada di 10 kabupaten kota, kita main pinggiran ya sambil kemudian membawa isu Bang Jaki. Jadi kita menuju satu desa itu mungkin yang akan hadir pertemuan cuma 30 orang dan lain-lainnya. Tetapi kita menuju ke sana sampai 6 jam, 8 jam, kita dapat beberapa konten. Jalan rusak, infrastruktur pertanian belum ada, sekolah mau rubuh. Itulah yang kemudian kami buat konten dan kami buat isu-isu yang akan diperjuangkan. Di samping kita akan bertemu seluruh masyarakat Kaltim. Alhamdulillah perpaduan street media, kemudian tatap muka kami 24 jam itu selalu berpikir bagaimana strategi bertemu rakyat, kemudian membrandingnya ke media. Alhamdulillah ya, street media tadi, tatap muka, kemudian sosial media, digital. Inilah saya pikir salah satu kunci Bang Jaki bagaimana Demokrat bisa kemudian mengejutkan di Kaltim dan masuk dalam 8 kursi yang diperebutkan. Ya. Menarik nih, maksudnya jadi kita bicara gerilya nih Bang ya, karena tidak berhadapan langsung di kota-kota besar, tapi justru malah keliling daerah-daerah terluar atau jarang dikunjungi ya Bang ya? Benar, karena gerilya kota itu nggak bisa kita lakukan, karena saya menyadari waktu pertama nyalek itu saya secara logistik memang fokusnya pada penguatan logistik street media sama door to door campaign. Nah, Bang Jaki yang perlu diketahui itu Rp1 tidak ada saya bagikan kepada masyarakat untuk memilih saya. Nah, jadi cakep nih, tidak ada politik uang. Nihil politik. Padahal ada yang bilang kuncinya adalah politik uang. Kenyataannya Bang Irwan membuktikan di Kaltim politik uang tidak diperlukan. Kalau ada yang bisa buktikan menjadi 1 orang saja yang saya kasih uang supaya saya pilih, kita berhenti hari ini Bang Jaki sebagai anggota DPR. Itu integritas kader Partai Demokrat. Nah, ini integritas kader Partai Demokrat. Anak muda nih begini, punya idealisme, semangat berapi-api, dan serius nih kita. Ya kan? Nah, ini menarik nih Bang. Daerah terluar ternyata terus itu roadshow naik mobil gitu Bang ya? Naik mobil. Brandingnya di situ Bang Jaki. Kita buat armada yang bagus. Rata-rata memang mobilnya tuh double semua karena kondisi geografis jalan ya di Kaltim, topografinya yang luar biasa. Kita buat ada 5 itu yang selalu berjalan beriringan dengan branding Demokrat, Irwan kan? Demokrat dan lain-lainnya. Dan itu yang membuat kemudian secara psikologis masyarakat juga melihat saya siap. Gitu, saya artinya siap sebagai seorang calon legislatif, tetapi itu juga sebagai kampanye berjalan. Ya, kadang juga mungkin saya ada di
titik lain, tetapi kemudian kendaraan itu tetap berjalan. Ya. Itu juga terus bagian dari campaign. Gitu. Dikiranya bahwa Bang Irwan ke situ gitu. Ya. Jadi ada di mana-mana ini. Ada ini di penting mana-mana. nih. Jadi Ada ini perlu juga nih tips and triknya nih ya kan. Ya. Satu adalah tadi daerah terluar, jangan berhadapan-hadapan langsung nih dengan incumbent ya, atau yang kuat-kuat. Ya. Kemudian yang kedua tadi menggunakan branding tadi, mobil datang langsung. Kenapa? Menyapa langsung jadi bisa tahu permasalahannya. Jadi cerita, waduh menuju ke sini jalannya jelek. Nah itu bisa jadi bahan ya. Bahan kampanye tatap muka, juga bahan konten di media sosial. Nah, jadi cakep nih pakemnya nih. Satu tadi langsung tatap muka, lihat situasi lapangan, ya kan. Tapi kemudian juga dimainkan di media sosial. Lalu juga ada strip media sebagai penguatnya. Dan bahkan ada konvoynya ini nih gitu loh. Konvoynya itu yang bikin orang. Konvoynya jadi orang tertarik ini apa ini gitu ya? Jadi gosip warung kopi Bang Jack. Gitu ya. Itu siapa sih itu? Heboh banget itu ya. Sebenarnya ngomong gosip saya juga pernah ini gosip beliau. Saat waktu saya mendampingi ketum datang ke kantor bingung gitu ya. Lihat mobil tulisan IR1 siapa nih IR1 nih ya, gitu. Ada 2 apa 4 mobil gitu kan, bingung juga nih gitu ya. Rupanya Bang Irwan rupanya luar biasa. Jadi jangankan jadi bahan pembicaraan orang luar. Kita aja sesama istilahnya pengurus gitu atau kader datang ngelihat dari Jakarta pas sama Balikpapan, loh ini siapa nih? Irwan mobil kemana-mana gitu ya. Nah ini kan menjadi pembicaraan. Nah, ini penting nih karena dalam politik apalagi sebagai newbie ya, yang baru perlu ya Bang ya kita menjadi pembicaraan tetapi untuk hal yang positif gitu. Sehingga orang penasaran seperti apa sih Bang Irwan ini. Nah Bang, tapi ada nggak pahit-pahit ini Bang? Pada saat kampanye itu ada nggak yang pahit-pahitnya gitu? Aduh, kenapa begini ya gitu? Pasti kan nggak mungkin dong indah semua ceritanya kan? Banyak kisah ini kan datang dari kampung, bukan mantan gubernur, bukan mantan kapolda, bukan mantan bupati. Saya hanya PNS, mantan PNS ya. Kemudian dari kampung, orang sederhana. Tetapi dengan posisi saya itu yang kemudian hanya tinggal di satu kabupaten itu, di 9 kabupaten kota yang lain tuh saya kadang-kadang bingung. Ada beberapa kabupaten itu yang memang belum pernah saya injakkan kaki sekalipun. Jadi saya datang ke sana, waduh, yang saya tuju siapa? Ya itu tapi karena kita memang ingin sudah komit masuk memperjuangkan Partai Demokrat sebagai calon legislatif, ya kami datangin satu persatu kabupaten kota ini dan kemudian membuat basis ya perlahan-perlahan dan alhamdulillah Bang Jaki pada saat perhitungan 10 kabupaten kota ini saya alhamdulillah terisi semua. Terisi semua. Kalaupun bicara pahitnya tuh saya memang bergerak itu mulai jam 8 pagi, pertemuan mulai jam 10, kadang-kadang 10 titik, 15 titik per hari itu, pulangnya itu kalau malam itu bisa jam 2, jam 3. Dan kami tidak pernah nginap di ruang-ruang hotel ber-AC, tapi nginap di tempat-tempat penduduk. Oh, di rumah penduduk nih Pak? Iya, di lantai. Kadang-kadang kan saya rombongan juga, nggak mungkin diterima di kamar tamu dan tapi jadi saya nginap. Bahkan kami ada pernah nginap di satu desa itu, di kecamatan itu, nginap itu sampai ke tempat, kamar mandi. Depan kamar mandi, belakang itu karena memang kita rombongan saya tuh sekali jalan itu bisa sampai belasan puluhan. Tapi gimana Bang penduduknya mau ditempati itu, ditumpangin itu mau deh? Maksudnya apa nih deh? Kenapa dia mau nih gitu ya? Disitulah saya melihat inti sari dari politik. Bang Jaki ternyata masyarakat itu jangankan Bang Jaki didatangin pejabat, didatangin calon mau jadi pejabat aja mereka udah siap senang menerima. Yang sangat memiris itu sudah jadi pejabat nggak mau datang lagi. Nah, ini cakep nih, Ada yang bilang politik itu jahat, bohong dan lain-lain. Karena kemudian ya itu tadi setelah menjadi nggak mau datang lagi, nggak bisa lagi tidur di lantai rumah masyarakat, nggak bisa lagi becek sepatunya. Nah, banyak sekali pelajaran-pelajaran pada saat kampanye kemarin yang membuat saya juga menjadi politisi yang lebih bijak lagi gitu bahwa komitmen itu integritas itu penting bagi seorang politisi. Komitmen, integritas, catat ya. Nah tapi gimana? Nggak tahu ya. Abang ini seperti kalau mendengar kisahnya kayak berada di dunia yang berbeda nih. Karena stigma politik atau masyarakat tuh kalau nggak ada duit, mohon maaf gitu. Nggak.
Kalau udah katanya begini nih, malah ada yang bilang udah capek-capek kita ngasih aspirasi ini segala apa. Tahu-tahu di hari H atau H-1 ada yang serangan kilat, serangan fajar, jadi nggak milik kita nih gitu. Gimana nih Abang punya keyakinan bahwa politik idealisme yang kemarin itu tuh bisa menjadi kunci sukses gitu Bang. Kan itu kan juga mohon maaf ya, agak sedikit mohon maaf ya, agak bertaruh juga dong. Karena mungkin dengar belajar dari yang lain adalah harus nih kan gitu. Iya, karakteristik Kaltim ini kan secara politik memang mahal Bang Yaki. Waktu saya masih belum masuk politik itu kita tahu kan teman-teman kita beberapa juga nyalek ya bagi-bagi uang dan lain-lainnya. Nah, pada saat saya masuk politik itu pilihan ada. Artinya antara menjadi pragmatis seperti itu atau mencoba sebuah budaya politik baru. Dan setiap kampanye saya bilang, inilah saya dengan budaya politik baru saya, apalagi saya juga belum punya dosa-dosa di politik, bahwa saya ingin menghadirkan politik yang bersih, politik yang berintegritas, politik yang menjunjung komitmennya, kejujuran dan lain-lain. Sehingga memang saya lakukan. Saya juga tidak takut kemudian terpilih, walaupun ya resiko itu ada, tetapi dengan strategi tadi keliling ya seluruh desa-desa terluar ya, kecamatan-kecamatan terluar di 10 kabupaten kota di Kaltim, kemudian street media, kemudian sambil gencar ya di udara menyampaikan isu-isu kesenjangan di Kaltim, infrastruktur, kemudian pendidikan, air, listrik dan lain-lainnya. Alhamdulillah itu menjadi sebuah semacam algoritma lah yang kemudian membuat beberapa mungkin yang undecided voters itu melihat wah ini ada harapan gitu. Baru nih di sosok Bang Irwan ini. Ada harapan baru gitu. Tetapi menurut saya sih itu sebenarnya pilihan saja. Karena kalau dari awal memulai politik pakai pakai uang begitu, masyarakat juga akan mengingat ini politisi uang, kita minta uang aja. Karena nggak mungkin juga dia akan nemuin kita lagi. Tetapi saya apalagi di periode kedua nggak akan berani lagi juga, nggak akan berani masyarakatnya minta Bang Irwan bagi uang, karena dia lihat Bang Irwan sejak waktu kampanye awal nggak bagi-bagi uang, kemudian saat dia terpilih, saya 2 tahun ini betul-betul menghadirkan program-program yang seperti apa tuh Bang? Program apa tuh yang bantuan ke masyarakat tadi, infrastruktur tadi ya? Ya kebetulan saya diamanatkan oleh Ketum AHY, Ketua Praksi Mas Ibas di Komisi 5 yang membidangi infrastruktur, transportasi, Kementerian Desa, PDT Trans, yang saya alami waktu kampanye Bang Yaki. Saya memang berharap sekali waktu itu diberikan kepercayaan di sini karena ini yang sangat dibutuhkan masyarakat Kaltim. Alhamdulillah banyak. Jadi program 2 tahun ini kita bantu irigasinya. Orang bicara pertanian bejaki tapi air tidak sampai ke sawah. Makanya kita bagusin irigasinya. Jadi memastikan air sampai ke sawah. Nggak ada lagi konversi lahan sawah itu menjadi ladang, lahan kering. Karena nggak ada air. Airnya terjamin. Kemudian jalan-jalan, jalan nasional yang tadinya kualitasnya 75%, ini pelan-pelan kita naik. Insya Allah akhir tahun 2023 tersambung mulus jalan nasional di Kaltim. Kemudian rumah-rumah yang jabuk, rumah-rumah yang tidak layak huni, kita rehab. Bedah rumah ya? Ya ini udah puluhan ribu. Wah, Masya Allah. Luar biasa. Ya, jadi puluhan ribu rumah yang tidak layak huni. Kalau di Kaltim itu kuotanya kita tiap tahun itu ya 2.000, ya 3.000. Tapi secara tanah air itu memang program pemerintah itu ada. Nah, karena kita kemudian wakil rakyat dari Dapil Kaltim, ya kita bawa ke sana. 2 tahun ini sudah hampir 6.000 rumah tidak layak huni kita rehab. Kemudian di samping itu program air bersih, penyediaan air bersih, Pansimas di desa-desa, kemudian sanitasi, banyak termasuk kota tanpa kumuh. Jadi kalau ada sebuah desa misalnya atau rata-rata di pemukiman perkotaan itu kumuh, kita lakukan program situ sehingga pemukiman itu tidak menjadi kumuh tetapi justru menjadi bersih, indah gitu. Banyak program-program di Komisi 5 termasuk mendorong pembangunan bendungan di Kaltim, termasuk juga pengembangan transportasi ya, udara, bandara, pelabuhan, termasuk penyeberangan dan lain-lainnya. Banyak kita dorong, termasuk program-program di Kementerian Desa, Desa Wisata, kita bantu BUMDes dan lain-lainnya. Itulah yang diingat masyarakat bahwa
Bang Irwan ini benar-benar komit membangun. Komitmen. Nah ini yang perlu nih. Jadi sebelum jadi dewan, jadi caleg, datang ke masyarakat. Bertemu menyiapkan aspirasi, tahu oh ini masalahnya, itulah kemudian disampaikannya kepada masyarakat sebagai suatu bentuk janji ya Bang. Ternyata setelah menjabat, ya beliau malah kembali lagi juga dengan membawa janji-janjinya itu. Jadi direalisasikan janji-janjinya. Ini bisa menjadi contoh nih buat yang lain. Nah Bang, jadi apa yang membuat Abang dulu ingin nyalek? Kan tadi politik kita udah tahu nih, karena ada Mas AHY, ya kan? Lalu masuk Demokrat itu juga karena Mas AHY tertarik dengan istilahnya ini harapan baru, ada perubahan yang bisa dibuat oleh anak muda di politik. Tapi memilih nyalek ini kan suatu gimana? Ini keputusan yang tidak mudah nih gitu, ya kan? Ada cita-cita apa nih Bang waktu pada saat mau nyalek itu apa dorongan kuat apa tuh yang sehingga Bang memutuskan saya nyalek nih? Apalagi kan tadi kan datang ke 10 kabupaten kota, daerah terluar, jauh, ya kan? Istilahnya itu tidurnya juga, mohon maaf gitu ya, di lantai segala apa, ya kan perjuangan banget. Nah itu apa yang membuat Abang jadi kuat menjalani situasi seperti itu gitu? Ya kan? Gimana tuh Bang? Kalau alasan nyaleknya itu ada dua banyak. Pertama, saya sudah percaya tanpa syarat kepada AHY. Saya udah yakin, oh bersama AHY saya akan jadi sesuatu yang bermanfaat gitu. Nah, kedua, saya miris gitu melihat Kaltim itu adalah suatu wilayah ya, satu provinsi yang luar biasa kekayaan sumber daya alamnya, tapi belum merata keadilan, masih kesenjangan di mana-mana. Itu juga yang masih makin menguatkan saya untuk maju gitu. Tetapi kalau bicara kenapa maju nyalek, saya percaya sejak sebenarnya saya jatuh cinta dan saya percaya bahwa saya akan menjadi sesuatu bersama Mas AHY dengan yang tadi, dengan harapan baru, dengan budaya baru, ya. Dan alhamdulillah semua terwujud satu demi satu. Ya. Nah ini menarik nih kalau gitu, karena bagaimanapun kan ada salah satu pakar ya, Simon Sinek namanya kan, start with why. Ya kan kita harus memulai sesuatu tuh dengan motivasi yang jelas. Mengapa kita melakukan sesuatu sehingga kita akan teguh dengan niat kita. Termasuk tadi gelimpangan-gelimpangan di lantai ini. Ini kan orang kadang-kadang kan takut ya nggak? Takut masuk daerah yang baru ya nggak Bang Irwan? Iya. Tapi ini Bang Irwan nih udah kita masuk aja gitu kan, nggak kenal siapa, nggak tahu siapa, datang dekatin, mengenalkan diri itu bagaimana tuh cara pertama kan? Apa datang ke kepala desa, ketua RT, RW atau bagaimana tuh biasanya tuh pas pertama kali tur itu, pas masuk ke daerah yang nggak kenal sama sekali itu? Ya, jadi saya mulai itu 0,4 Bang di survei itu. Elektabilitas saya itu 0,4. 0,4. Karena saya memang orang yang kerja di satu kabupaten di Kaltim, satu kota di namanya di Sangatta itu sebagai. Sebentar Bang, Abang pegawai negeri. Pegawai negeri sipil. Sipil di kabupaten? Iya, di kabupaten. Tingkat kabupaten ya? Tingkat kabupaten. Pemkat nih, ini di PNS di pemerintahan tingkat kabupaten, bukan provinsi? Bukan provinsi. Saya PNS di Sangatta, di Kabupaten Kutai Timur. Sangatta, ya mohon maaf ini agak, mohon maaf ya, jauh ya? Jauh. Dan saya makanya... Berapa jam dari Samarinda? Sangatta itu? Samarinda 5 jam. Dari Samarinda 5 jam. 4 jam lah. Ya 4 jam, 5 jam dari Samarinda, ya kan? Dan 9 kabupaten kota yang lain itu ada yang belum saya pernah injak gitu. Artinya berat sekali sebenarnya untuk, makanya kekhawatiran orang waktu itu macam-macam lah, banyak waktu mulai itu ini orang gila gitu kan. Ini orang nekat tanpa perhitungan. Pokoknya ibaratnya dia bilang salah langkah karena berani berhenti dari pegawai dan lain-lain. Tapi itu saya sangat yakin sama Mas AHY, saya yakin Demokrat akan lolos satu kursi dan saya wakilnya. Bismillah. Bismillah, ini luar biasa. ini perlu nih, karena tadi lagi-lagi yang tidak, ya benar juga sih dibilang nekat ya, ada yang bilang gila juga. Orang-orang yang masih hidup Bang Jaki, dan sekarang udah datang ke saya, ternyata pilihanmu benar. Iya. Jadi kita yakinkan lah ya dengan pilihan kita. Mereka itu bukan nyinyir waktu itu, tapi prihatin. Irwan ini 20 tahun pegawai. 20 tahun itu Bang Jaki, saya waktu berhenti pegawai itu belum umur 40.
sayang gitu ya katanya, karirnya lagi Kalau bagus, sekda itu udah pasti di tangan saya. Nah, kebayang gitu ya. Tapi itu tadi membuang semua, maaf gitu ya, hal-hal fasilitas ya, dan juga kemungkinan potensi yang akan didapat hanya apa tadi demi motivasi ingin membangun Kaltim tadi. Gitu ya, karena ada kesenjangan tadi yang dirasakan oleh Bang Irwan di mana-mana. Bang, ada ini nggak Bang? Mungkin ada saran-saran nggak buat kaum milenial misalnya Bang, yang isanya agak alergi politik atau tidak terlalu peduli dengan politik gitu. Bagaimana nih Bang saran Abang? Ya, mereka? Sebagai generasi milenial ini kan nggak bisa kemudian apatis, ya, apa namanya, tidak peduli dengan politik, karena mereka yang akan jadi korban kebijakan-kebijakan yang politik itu. Kalaupun nanti mereka susah mendapatkan pekerjaan, apalagi misalnya mereka juga susah berkegiatan, mereka juga apa namanya tidak punya kemapanan gitu, penghasilan dan lain, itu sebenarnya dampak dari kebijakan politik. Sehingga generasi milenial jangan, ya boleh mungkin tidak kemudian punya apa namanya keinginan berpolitik, ya punya keinginan berpolitik, tetapi jangan mengabaikan politik, tetap pantau kalau ada kebijakan-kebijakan kekuasaan yang kemudian berpotensi apa namanya menimbulkan kegaduhan, menimbulkan permasalahan di tetangga-tetangganya, untuk yang terkecil ya, kemudian menimbulkan masalah pada bangsa ini, kalian harus bersuara. Sebenarnya lebih bagus lagi kemudian kalau ya bergabung ke partai politik, karena memang politik itu butuh satu organisasi yang mewujudkan cita-cita rakyat itu ya, salah satunya partai politik. Dan saya pikir partai politik yang punya masa depan yang cerah, masa depan yang luar biasa ya 10 tahun berkuasa dan berhasil gitu, nggak ada ribut-ribut, nggak ada pecah sana pecah sini, dan punya masa depan yang menjanjikan, itu Demokrat. Kita punya Bapak SBY yang luar biasa, Bapak bangsa, tetapi kita punya Mas AHY yang insya Allah menjadi pemimpin bangsa ke depan. Gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau dengar paparannya Bang Irwan ini, tunggu apa lagi gitu? Kaum milenial, ya kan? Toh sambil rebahan juga bisa daftar, ya kan? Jadi anggota Partai Demokrat gitu. Di Kaltim. Wah, ini gimana nih? Ada apa nih? Di Kaltim itu 65% pengurusnya itu milenial. Nah, pengurus di Provinsi Kaltim 65%-nya milenial. Milenial, 13% generasi Z. Wow. Artinya kalau kita hitung generasi Z dan milenial ini 78% Bang Jaki. Nah, artinya ada gelombang generasi milenial, generasi Z ini yang udah melek politik di Kaltim, dan itulah nanti yang akan menjadi agen-agen, ya, agen-agen perubahan, agen-agen yang mengadvokasi masyarakat dan lain-lainnya. Dan sudah, ayo seluruh tanah air, bukan hanya di Kaltim, saya pikir sudah teruji. Saya salah satu yang saksi hidup bahwa tidak peduli Anda dari mana, tidak harus menjadi mantan pejabat, tidak harus menjadi mantan anak orang kaya, tetapi di Demokrat selama adik-adik punya ide, punya kreativitas, maka Demokrat adalah panggung yang luas untuk mewujudkan cita-cita adik-adik semua. Jadi udah terbukti Demokrat memberikan panggung luas buat teman-teman milenial. Jadi menunggu apa lagi gitu? Ya nggak sih? 2024 udah semakin dekat. 2024 nih, gitu. semakin dekat. Nah, sudah semakin dekat ya. Nah, ini tentunya sudah cukup panjang juga kita diskusikan Bang Irwan, nih sangat menarik kisahnya. Ini true story. Nah, ini true story yang bisa menjungkir balikan persepsi negatif publik gitu. Persepsi yang umumnya terjadi bahwa ingin menjadi anggota dewan harus, maaf ya, modalnya harus luar biasa, harus main politik uang, haruslah kalau bisa anak pejabat. Ini ternyata anak, maaf deh, Bang Irwan ngakunya. Bang Irwan yang ngakunya dia anak kampung, ya kan? Anak nelayan, anak kampung, ya kan? Bukan anak siapa-siapa yang terkenal ya Bang ya? Dengan modal tadi, istilahnya niat tulus, serius, sungguh-sungguh, ya kan? Tanpa politik uang, ternyata bisa terpilih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini tentunya menjadi inspirasi kita semua di 2024. Ayo, anak-anak muda, kaum milenial, kita berjuang bersama di Partai Demokrat untuk rakyat. Karena harapan rakyat, perjuangan Demokrat.
Saya Herzaki Manda Putra bersama Bang Irwan. Ya. Terima kasih, sampai bertemu lagi di channel YouTube Partai Demokrat. Salam Demokrat!